Halo para pecinta film, kembali lagi bersama Abang di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Warrior's Way. Film ini mengisahkan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang pejuang terhadap klannya sendiri setelah ia menolak untuk membunuh seorang bayi yang merupakan keturunan terakhir dari klan yang menjadi musuh abadi mereka. Setelah menjadi buronan utama dari klannya sendiri, dia memutuskan untuk membawa bayi yang diselamatkannya ke wilayah barat dan mendarat di sebuah wilayah tandus di Amerika Serikat. Seperti biasa, tidak usah berlama-lama di awal, kita langsung saja ke alurnya. Gas! Di awal film diperlihatkan seorang pejuang dengan tatapan hampa seolah tak memiliki emosi di dalamnya. Yang mana dia berlatih sepanjang hidupnya demi satu tujuan, yaitu untuk menjadi pendekar pedang terkuat sepanjang sejarah umat manusia. Dan ini adalah seorang pendekar pedang terkuat saat ini. Keduanya pun saling berhadapan. Setelah berhasil mengalahkan sang pendekar pedang itu, kini dia baru saja mencapai ambisi hidupnya, yaitu menjadi satu-satunya pendekar pedang terkuat di dunia. Karena terlalu kuat hingga tidak ada yang menandinginya lagi, kini hatinya merasa lebih hampa. Tapi semua itu berubah saat dia menemukan seorang bayi, yang mana bayi itu adalah musuh terakhir dari klan yang dibantainya. Si pejuang itu tidak membunuh si bayi, dia memilih untuk mengkhianati klannya sendiri dan membawa si bayi. Mengetahui perjalanan hidupnya tidak mudah, di mana sekelompok ninja pembunuh hutan bambu dan seorang nenek tukang warteg yang ingin membunuhnya, hingga dia merasa tempat tinggalnya sudah tidak aman lagi dan memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Tanpa membawa apapun kecuali si bayi dan pakaian di bahunya, dia, kita panggil saja Junet, memutuskan pergi mengunjungi teman seperjuangannya di tempat yang sangat jauh. Dan inilah The Warrior's Way. Lalu sampailah Junet di sebuah kota kecil yang kumuh, di mana kota itu tempat tinggal teman lamanya yang ternyata dia sudah tidak berada di sana sejak lama. Di tempat lain, sang guru besar yang sedang mencarinya di tempat terakhir Junet singgah menemukan sebuah petunjuk kemana Junet pergi. Junet yang hidup terlantar di negeri orang bertemu dengan seorang wanita baik hati yang bernama Lin dan mengajarkannya mencuci pakaian hingga menjemurnya. Di hari pertamanya bekerja sebagai tukang cuci pakaian, dia didatangi oleh 3 pemuda yang sangat tidak sopan. Padahal kalau mereka tahu siapa orang yang ada di hadapannya, pasti mereka akan lari terbirit-birit. Kini hari-harinya pun semakin berwarna dengan semua yang dilakukannya, mulai dari mencuci pakaian, menjemur, bermain, dan dilanjutkan dengan menanam bunga yang secara logika sulit untuk tumbuh di tanah yang gersang dan tandus. Karena semua hal itu, si Junet pun menemukan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Saat dia sedang asik bermain kartu bersama si Ujang, dia melihat Lin berada di pemakaman. Ujang pun menceritakan kisah Lin.
Diceritakan dahulu ada seorang kolonel yang suka mencari wanita-wanita yang giginya bersih untuk dijadikan pelampiasan nafsunya. Saat itu Linlah yang menjadi target kolonel itu. Saat si kolonel bersiap akan unboxing, dengan cepat Lin menyiramkan minyak panas ke muka si kolonel, yang membuat si kolonel marah dan membantai semua keluarganya, termasuk Lin. Tapi karena tembakan si kolonel tidak mengenai bagian vitalnya, Lin masih bisa bertahan hidup hingga sekarang. Karena merasa kasihan dengan masa lalunya, Junaid pun mengajarkan Lin melempar pisau dan cara menggunakan pedang dengan benar, hingga akhirnya dia merasa seperti memiliki keluarga dan hidupnya terasa lebih bermakna. Dan tanpa dia sadari, sang guru besar sedang dalam perjalanan menggunakan kapal untuk mencari keberadaannya dan si bayi. Saat sedang merayakan pesta, tiba-tiba sekelompok orang yang ternyata di bawah pimpinan sang kolonel datang mencari wanita-wanita cantik untuk dijadikan pemuas hasratnya. Dan seorang penduduk yang berpenampilan badut pun jadi bulan-bulanan mereka, dan si kolonel juga membunuh sepasang suami istri tanpa alasan yang jelas. Lin yang masih mengingat bekas luka di wajah si kolonel berniat membalas dendam dengan berdandan layaknya wanita penghibur. Mengetahui Lin tidak ada di sana, Junaid memutuskan untuk melakukan sesuatu, di mana dia membuka segel pedangnya yang membuat sang guru besar mengetahui keberadaannya. Lin sendiri yang harus ketahuan berniat membunuh si kolonel harus pasrah akan di-unboxing rame-rame. Tapi tiba-tiba Junaid datang membantai semua anak buah si kolonel. Dengan memanfaatkan Lin, si kolonel berhasil kabur. Dan itulah awal bahaya bagi penduduk kota itu, di mana si kolonel akan kembali dengan pasukannya yang lebih besar. Dengan berbekal senjata seadanya, semua penduduk kota itu bersiap untuk menahan pasukan si kolonel. Dan tibalah saatnya si kolonel datang membawa pasukannya yang lebih banyak dari yang diperkirakan. Dengan santai tanpa rasa takut, Junaid berdiri di baris depan untuk menyambut si kolonel dan pasukannya. Karena banyaknya pasukan si kolonel, Junaid gagal mengcover semuanya, hingga penduduk kota itu pun harus kejar-kejaran dengan anak buah si kolonel. Tapi tiba-tiba sang guru besar dan para pendekar pedang pun telah sampai di sana untuk membunuh si bayi. Dan terjadilah pertarungan para pendekar pedang yang harus menghadapi tembakan para anak buah si kolonel. Junaid menyuruh Lin untuk pergi membawa si bayi, dan Junaid sendiri harus menghadapi para pendekar pedang yang mengejar Lin untuk menyelamatkan nyawa si bayi. Hingga pada akhirnya si kolonel membunuh Ujang dan menculik bayi itu untuk jaminan agar dia tetap hidup. Dan mau sebanyak apapun pasukan si kolonel, itu bukan tandingan untuk pendekar pedang terhebat di dunia. Yang sangat hebatnya lagi, ternyata Junaid memiliki kecepatan melebihi peluru yang akhirnya bayi itu bisa diselamatkan. Tak mau si kolonel mati begitu saja, Junaid menyerahkan si kolonel kepada Lin untuk balas dendam. Lalu terjadilah pertarungan yang pada akhirnya dimenangkan oleh Lin.
Setelah semuanya selesai, kini hanya menyisakan sang guru besar. Bertempat di sebuah bukit, Junet dan si guru besar pun bertarung yang sudah pasti akan dimenangkan oleh Junet. Karena dia adalah pendekar pedang terhebat sepanjang sejarah umat manusia. Setelah itu Junet menitipkan si bayi kepada Lin dan pergi untuk mengembara sebagai pendekar pedang sejati. Dan di akhir film terlihat Junet menghadapi pendekar salju yang begitu banyak, yang sudah pasti dia tidak akan terkalahkan. Tamat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.